Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Yang pertama akan kita bahas adalah kita akan belajar operator relasi atau pembanding, kemudian fungsi teks dan fungsi logika dasar. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua kolom nilai A dan nilai B, masing-masing 3 baris ya. Kemudian di sini ada beberapa operator relasi atau pembanding. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, fungsi sama dengan adalah membandingkan nilai A dan nilai B. Apakah nilai A dan B itu sama? Operator atau relasi lebih kecil juga membandingkan nilai A dan nilai B. Apakah nilai A lebih kecil dari nilai B? Begitu juga seterusnya. Oke, akan langsung kita mulai. Yang pertama adalah sama dengan. Selalu diawali dengan sama dengan. Nilai A sama dengan nilai B. Hasil yang diperoleh dari operator relasi ini adalah true atau false. Oke, untuk hasil yang pertama dia menghasilkan false, yang artinya nilai A dan nilai B ini tidak sama. Kemudian kita akan cek nilai yang di bawahnya. Tinggal tarik aja ke bawah ya. Oke. Data yang kedua juga bernilai false, karena nilai A1, nilai B 0. Nah, data yang ketiga, karena nilai A dan nilai B itu sama, maka hasilnya adalah true. Oke, kemudian ini lebih kecil. Kita akan cek apakah nilai A lebih kecil dari nilai B. Sama dengan, masukkan nilai A, tanda lebih kecil, kemudian masukkan nilai B. Enter. Oke, yang pertama itu menghasilkan true ya. Oke, data yang kedua menghasilkan false, yang artinya nilai A ini berarti lebih besar ya daripada nilai B. Makanya itu dia menghasilkan false di sini. Begitu juga dengan data yang ketiga. Kemudian masuk ke relasi lebih besar. Sama dengan masukkan nilai A, tanda lebih besar, kemudian masukkan nilai B. Enter. Untuk data pertama dia menghasilkan nilai false. Yang artinya nilai A tidak lebih besar dari nilai B. Kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah. Maka dia akan memeriksa setiap data ya. Nah, data ketiga menghasilkan false juga. Kenapa? Karena 1 dan 1 ini harusnya sama ya. Kemudian data yang kedua 1, 0. Nilai A lebih besar dari nilai B. Jawabannya adalah true atau benar. Kemudian masuk ke relasi lebih kecil sama dengan. Selalu diawali dengan sama dengan, kemudian masukkan nilai A lebih kecil sama dengan nilai B. Enter. Oke, ini saya tarik ke bawah. Ini kita buat ke tengah dulu ya. Oke, perhatikan. Lebih kecil dan lebih kecil sama dengan memiliki hasil yang berbeda ya. Oke, untuk data yang pertama, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan sama-sama menghasilkan nilai true. Kemudian yang kedua sama-sama menghasilkan nilai false. Kemudian yang ketiga, ini berbeda nih. Yang tanda lebih kecil dia menghasilkan false, kemudian lebih kecil sama dengan menghasilkan nilai true. Oke, perbedaannya adalah kalau lebih kecil sama dengan apabila nilai A lebih kecil dari nilai B atau nilai A sama dengan nilai B. Begitu maksudnya. Di sini lihat, nilai A apakah lebih kecil dari B? Jawabannya salah ya seharusnya. Makanya di sini menghasilkan false. Kalau di sini, apakah nilai A lebih kecil dari nilai B? Hasilnya adalah false. Kemudian, di sini ada tanda sama dengan, yang artinya apakah nilai A sama dengan nilai B? Jawabannya benar. Salah dan benar menghasilkan nilai benar. Karena di sini ada tanda atau. Yang bacanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke. Kalau yang ini lebih besar sama dengan ya. Jadi selalu diawali dengan sama dengan, masukkan nilai A. Tanda lebih besar sama dengan nilai B. Enter. Kemudian tarik ke bawah. Nah, cara memeriksanya sama dengan lebih kecil sama dengan ya. Artinya, apakah nilai A lebih besar dari nilai B atau apakah nilai A sama dengan nilai B
Apabila salah satu kondisi itu benar, maka dia akan menghasilkan true di sini. Oke ya, makanya dia 1 0 dia menghasilkan true, kemudian 1 dan 1 dia menghasilkan true juga. Oke, kemudian di sini yang terakhir adalah tidak sama dengan. Masukkan nilai A, kemudian tidak sama dengan nilai B. Enter. Kemudian tarik ke bawah. Oke ya, ini udah jelas ya, tidak sama dengan ya. Artinya nilai A dan nilai B itu tidak sama. Apabila nilai A dan nilai B tidak sama, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian yang terakhir nih 1 dan 1 ini sama nilainya ya, makanya menghasilkan nilai false. Kebalikan dari yang ini. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi teks. Di sini ada saya siapkan 3 buah teks ya. Yang pertama ada selamat datang, Excel 2016, dan hello world. Fungsi teks yang kita pelajari yaitu left, right, mid, lower, upper, proper, dan find. Fungsi left adalah mengambil beberapa karakter dari kiri pada sebuah teks. Sedangkan right adalah kebalikannya ya, mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan dari teks. Sedangkan mid adalah mengambil karakter tengah ya dari teks. Kemudian lower. Lower ini untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semuanya. Kemudian upper merubah teks menjadi huruf besar semuanya. Kemudian proper merubah setiap awalan kata menjadi huruf besar. Sedangkan find adalah untuk menemukan sebuah karakter dari teks. Oke, kita mulai dari left. Sama dengan left. Kemudian ambil teksnya, koma, kemudian jumlah karakter yang mau diambil dari sebelah kiri. Saya contohkan 3. Tutup kurung, enter. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Perhatikan, di sini adalah cell, kemudian XC, yang terakhir adalah hell. Yang artinya dia mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Oke, kemudian right. Sama dengan right, ambil teksnya, koma, ambil jumlah karakter. Saya contohkan 3 juga. Kalau saya enter, maka akan menghasilkan kata ang ya, ang. Artinya 3 karakter dari sebelah kanan. Ini tinggal ditarik ke bawah. Kemudian mid. Sama dengan mid atau middle. Kemudian ambil teksnya, koma, start 6. Artinya dimulai dari karakter keberapa. Ini saya contohkan dimulai dari karakter ke-5. Kemudian karakter yang mau diambil adalah sebanyak 3 karakter. Tutup kurung, enter. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah. Perhatikan di sini. Untuk teks pertama dia menghasilkan mat ya. Nah, kalau kita lihat formulanya atau rumusnya itu dimulai dari karakter ke-5 diambil 3 karakter. Oke, tinggal kita cek di sini. Karakter ke-5 dari teks selamat datang adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. M. Ini adalah karakter ke-5. Kemudian 3 karakter katanya diambil. 1, 2, 3. Maka yang muncul di sini atau yang tampil adalah mat ya. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sini L spasi 2. Ya, spasi itu juga termasuk ke dalam karakter. Yang bawah juga ya, O spasi W. Spasi itu termasuk ke dalam karakter. Kemudian masuk ke fungsi lower ya. Lower, buka kurung, ambil teksnya, tutup kurung, enter. Nah, perhatikan di sini. Untuk selamat datang nggak ada perubahan ya, karena kebetulan dia huruf kecil semua. Yang nampak perubahannya itu yang kedua dan ketiga. Di sini Excel 2016, E-nya huruf kecil, aslinya adalah huruf besar. Kemudian hello world, W-nya besar, kemudian di sini jadi W kecil. Oke, itu fungsi dari lower. Kalau upper, dia merubah semua karakter menjadi huruf besar. Sama dengan upper, ambil teksnya, tutup kurung, enter. Teks selamat datang menjadi huruf besar semua ya di sini. Excel 2016 juga, hello world juga. Kemudian proper sama dengan proper,
ambil teksnya, tutup kurung, enter. Maka setiap awal kata akan menjadi huruf besar. Perhatikan nih, S menjadi huruf besar, D juga huruf besar. Jadi setiap kata dia diawali dengan huruf besar. Demikian juga dengan hello world ya. Padahal aslinya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah find ya. Find artinya temukan ya. Kita coba menemukan salah satu huruf ya atau karakter yang ada pada teks berikut. Sama dengan find. Kemudian karakter apa yang dicari? Contoh, saya akan mencari karakter A, koma, masukkan teksnya yang mana, kemudian koma, start 6. Dimulai dari karakter keberapa? Saya contohkan 1 di sini. Tutup kurung, enter. Oke. Ini tinggal tarik ke bawah. Perhatikan di sini. Untuk yang pertama, perhatikan di atas ya. Ini adalah formula bar ya. Sama dengan find A, C13, 1. Temukan karakter A dari sel C13 dimulai dari karakter pertama. Perhatikan di sini. A ada di posisi keempat ya. Perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, A ini ditemukan di karakter keempat. Makanya menghasilkan di sini adalah nilai 4. Nah, bagaimana A yang belakang? Ini tidak dihitung lagi ya. Yang penting dia jumpa karakter pertama. Pencarian dihentikan. Oke. Kemudian di situ ada 1 ya tadi di belakang. Perhatikan ini 1. Artinya dimulai dari karakter pertama ya. Dimulai dari depan mencarinya. Kita hitung dari depan. 1, 2, 3. Makanya ditemukan di sini 4. Oke, sedangkan yang bawah hasilnya value, tidak ada hasilnya ya. Kenapa? Karena tidak ada huruf A di sini. Tidak ada karakter A. Hello world juga sama. Oke, ini coba saya ganti ya. Saya ganti menjadi A-nya jadi huruf E misalnya. Kemudian saya enter. Ini tinggal ditarik ke bawah. Oke, di sini temukan ya. Huruf E atau karakter E berada di posisi kedua ya. Nah, di sini. Kemudian yang bawahnya E ada di posisi keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa E yang depan tidak dieksekusi? Karena yang kita cari adalah huruf E kecil. Nah, makanya dia hasilnya adalah 4. Kemudian yang bawah ini 2 ya. 1, 2. E-nya berada di posisi ke-2. Oke, ini coba saya ganti. Jangan 1, tapi misalnya 5. Kalau saya enter, tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya nggak ada ya semua. Kenapa? Karena kita mulai dari karakter kelima. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dimulai dari M sampai ke belakang. Apakah ada huruf E di sini? Nggak ada ya. Oke. Kemudian yang bawah juga dimulai dari karakter kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mulai dari L. Ini nggak ada juga huruf E, makanya hasilnya tidak ada. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari huruf O. Dicari ke belakang seterusnya tidak ditemukan karakter atau huruf E. Oke, selanjutnya kita belajar fungsi logika dasar. Di sini ada 3 buah data, 3 buah nama, dan 3 buah nilai. Abdullah misalnya memiliki nilai 60. Budiman 75 dan Charlie 90. Yang kita cari adalah kategori. Kategorinya ini berupa huruf ya. A, B, atau C. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini ada ketentuan saya buat. Jika nilai yang ada di sini itu lebih kecil sama dengan 60, maka kategori di sini adalah diisi dengan C. Begitu juga yang lainnya ya. Lebih kecil 80 sama dengan 80, B. Lebih besar 80, A. Kita menggunakan formula atau rumus if ya. Jadi sama dengan if, buka kurung, ambil nilainya. Oke, perhatikan ketentuan pertama. Jika nilai lebih kecil sama dengan 60, maka itu koma ya. Maka kategorinya adalah C. Selain itu, koma. Oke. Koma kita masuk kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua jika nilai lebih kecil sama dengan 80 di sini. Berarti kita ulang lagi if, buka kurung,
D22 ya. D22 itu nama selnya atau alamat sel lebih kecil sama dengan 80, maka kategorinya adalah B. Oke, selesai. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika nilainya lebih besar 80 maka kategori A. Caranya gimana? Cara yang pertama bisa gunakan if lagi ya. Seperti yang lain, if D22 lebih besar 80, A misalnya. Namun kita bisa langsung, karena dia adalah ketentuan yang terakhir, maka kita bisa langsung di sini, petik 2 A. Petik 2. Artinya, apabila nilai selain daripada kondisi pertama atau kondisi kedua, maka dipastikan nilainya ada pada kategori A. Kemudian tinggal kita tutup kurung. Tutup kurungnya itu sebanyak buka kurung ya. Misalnya, buka kurungnya 2, tutup kurungnya juga harus 2. Dan tidak usah terlalu dihitung ya untuk buka kurungnya. Apalagi nanti kalau kondisinya itu panjang. Jadi tinggal kalian buat aja tutup kurung gini. Nah, cari aja warna yang hitam. Artinya, apabila ditemukan warna hitam, itu adalah tutup kurung yang terakhir. Ini sisanya tinggal dihapus aja. Oke ya. Kemudian enter. Maka dapat yang pertama adalah kategorinya C. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Kemudian dicek ya, 60 nilainya kategorinya adalah C. Benar ya, lebih kecil sama dengan 60 kita buat kategorinya C. Lebih kecil sama dengan 80 B, kemudian lebih besar 80 A. Oke, ini udah sesuai. Oke, sampai sini aja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.